Okay, we will continue our discussion in the introduction of business, and from this point until the end of the semester, we are starting to discuss about the four functions that occasionally exist within an organization. So basically there are four functions. First one is human resource function. The second one is operational. The third one is marketing. And the last one is finance. These four functions are the main core of the most organization. So we will discuss it until the end of the semester. And for this week, we will discuss on the function of human resource. In the human resource, we are going to talk about employee behavior and motivation, since the main uh, activity of human resource department is to organize their behavior. So to be able to organize nicely employee behavior, the human resource have the obligation to know, to understand the behavior from each of their employee, and how to increase the motivation of the employee to achieve their goals. Ya, jadi ada 4 basic fungsi dasar yang ada di setiap organisasi. Ada human resource, operational, marketing, dan finance. Dan ini adalah topik yang akan kita bicarakan sampai akhir semester. Dan di pertemuan ini kita akan membahas fungsi pertama, yaitu human resource. Nah, di dalam human resource, topik yang akan kita bahas adalah mengenai employee behavior dan motivation. Karena ya pekerjaan utama dari human resource adalah memastikan bahwa semua kebutuhan pegawainya itu terpenuhi. Kemudian human resource juga harus bisa mengidentifikasi dan memahami perilaku dari karyawannya pada saat human resource itu bisa mengidentifikasi dan memahami perilaku karyawannya, maka human resource bisa memanipulasi atau mengontrol tingkat motivasi dari tenaga kerja supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Bentuk dari employee behavior, ya, form of employee behavior. So employee behavior is a pattern of action by the members of an organization that directly or indirectly influences the organization effectiveness. Jadi employee behavior itu adalah pola dari sikap atau tingkah laku dari setiap member atau anggota dari organisasi, di mana perilaku atau sikap yang ditunjukkan oleh member dari organisasi bisa berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Then the employee behavior will be breakdown into 3 forms of behaviors. The first one is performance behavior, the second one is organizational citizenship behavior, and the third one is counterproductive behavior. Simply put, the performance behaviors are the behaviors that directly contribute to productivity and performance. Jadi performance behavior ini adalah perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai yang bisa berpengaruh secara langsung terhadap capaian kinerja atau pencapaian tujuan atau pemenuhan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pegawai. Yeah. The second one is organizational citizenship. Organizational citizenship provide positive benefit to the organization but more in indirect ways. Jadi organizational citizenship will affect organization effectiveness but in indirect ways. Jadi organizational citizenship itu kalau dibandingkan dengan performance behavior sama-sama mempengaruhi efektivitas capaian kinerja organisasi. Cuma kalau performance behavior adalah perilaku yang berpengaruh langsung. Misal
Saya datang tepat waktu, kemudian saya bisa menyelesaikan pekerjaan sehari itu 5 pekerjaan, berarti produktivitas saya tinggi dan lain-lain. Itu performance behavior. Kalau organizational citizenship itu berpengaruh terhadap capaian organisasi tapi tidak secara langsung, karena organizational citizenship itu adalah suatu sikap atau perilaku di mana individual merasa bahwa organisasi ini adalah where they belong gitu. Tempat di mana memang seharusnya mereka berada. Kayak ibaratnya kayak rumahnya gitu. Makanya di sini kan ada disebut sebagai citizenship. Citizenship itu kan warga negaraan ya. Jadi kayak kita warga negara Indonesia gitu, kita cinta Indonesia, cinta tanah air, akan melakukan apapun untuk keutuhan tanah air kan gitu. Nah, organizational citizenship behavior itu juga sama ya. Jadi pada saat individu itu sudah merasa bahwa dia sangat mencintai organisasinya, dia menjadi warga negara dari organisasinya, maka dia akan melakukan semua tindakan yang bisa meningkatkan reputasi, kinerja, keutuhan dari organisasinya. Ya, maka ya, jadi organizational citizenship ini sifatnya lebih ke rasa afeksi ya, rasa cinta gitu. Kemudian the third form of employee behavior is counterproductive behavior. Ya, counterproductive ini perilaku yang tidak memberikan kontribusi, tetapi malah sebaliknya. Ya. In some point actually cost the organization. Jadi pada satu tindakan atau titik tertentu kadang-kadang perilaku-perilaku counterproductive ini bisa berpengaruh negatif terhadap perusahaan dan menyebabkan biaya-biaya tertentu muncul. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu secara lebih detail. The example of organizational citizenship is consider an employee who does work that is highly acceptable in terms of both quantity and quality. However, the employee often refuses to work overtime. And the employee also rarely helping newcomers learn the jobs or learn the culture of the organization. And then the employee also generally unwilling to make any contribution beyond the strict performance requirement of her jobs. Jadi contoh dari organizational citizenship adalah misalnya ada pegawai yang kinerjanya bagus, kalau kerja itu selalu kualitas kerjaannya di atas rata-rata, mengumpulkan kerjaan tepat waktu, dan lain-lain. Tapi, nah itu secara performance behavior baik ya. Jadi dia bisa menyelesaikan semua pekerjaannya dengan maksimal. Tapi di satu sisi, kalau misal si orang ini diminta untuk lembur, dia menolak. Kemudian kalau ada pegawai baru yang masuk, dia nggak mau menolong, nggak mau membantu memperkenalkan kondisi tempat kerja itu bagaimana dan lain-lain. Kemudian dia juga tidak mau menerima pekerjaan di luar tanggung jawabnya. Nah, itu berarti organizational citizenship behavior-nya quite low ya, pretty low. Jadi individu yang memiliki organizational citizenship behavior itu biasanya mau memberikan atau menerima pekerjaan di luar pekerjaan yang seharusnya, selama pekerjaan tersebut untuk kebaikan organisasi. Okay, and the last employee behavior form of employee behavior is counterproductive behavior. There are several example of counterproductive behavior such as absenteeism, and then turnover, and then theft, sabotage, discriminatory harassment, and workplace aggression and violence. Absenteeism is a condition when employee does not show up for work. When the employee fail to coming up to work, there will be some
they are going to cause some cost to the business because the jobs will not be done and the overall business process will be in some troubles. Ya, jadi absenteeism ini adalah ya seperti namanya ya, pada saat karyawan itu nggak masuk. Ya, apalagi ya nggak masuknya ini bisa dalam konteks apakah dia dapat izin ya, izin atau tidak dapat izin. Nah, dua-duanya sebenarnya ini bisa berdampak negatif terhadap perusahaan. Cuma setidaknya pada saat dia mendapat izin, ini masih dibenarkan ya, karena misal ada keluarga yang meninggal, atau sakit, atau apa, dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah pada saat absenteeism ini terjadi dan karyawan yang bersangkutan tidak mendapatkan izin. Nah, ini yang jadi masalah karena ini menjadi tindakan yang merugikan bagi perusahaan. Pada saat dia nggak masuk, apalagi nggak dapat izin, kan pekerjaannya jadi terbengkalai dan lain-lain. The second form of counterproductive behavior is turnover. Turnover is condition when employee quit their jobs. Yeah. An organization usually will have to pay some money in replacing workers or employee who have quit. And then also the company will lose productivity while seeking a replacement, training someone new, and etc. Jadi turnover ini merugikan perusahaan karena pertama job productivity decrease ya, atau melambat atau berkurang. Kemudian harus membayarkan cost. Cost-nya apa? Cost pertama dia harus recruiting employee yang baru. Nah, ini kan butuh biaya. Ya, merekrut tenaga kerja baru kan butuh biaya, belum lagi harus training cost. Harus ngelatih. Nah, ngelatih ini kan juga butuh biaya. Ya, makanya banyak perusahaan yang pada saat membuka lamaran pekerjaan dia memprioritaskan pegawai yang sudah berpengalaman supaya asimilasi pekerjaannya itu terhadap di pekerjaan barunya itu lebih cepat daripada tenaga kerja yang benar-benar zero experience. Ya. And then turnovers result from a number of factors. Jadi turnover ini penyebabnya banyak. Bisa dari faktor pekerjaannya yang nggak cocok gitu. Kemudian bisa dari organisasinya, secara kultur dia nggak nyaman. Kemudian bisa dari individualnya sendiri. Ya, individualnya sendiri karena memang orangnya itu nggak loyal dan lain-lain ya. Tapi pada intinya turnover ini muncul karena adanya person job fit yang rendah. Ya. Person job fit yang rendah itu akan menyebabkan turnover. Person job fit itu adalah apakah ada kecocokan antara karakteristik perilaku atau ya behavior dari person terhadap perilaku atau kebutuhan dari pekerjaannya. Misal orang yang introvert disuruh kerja bagian marketing, itu akan menyebabkan low person job fit. Ya, karena marketing itu umumnya membutuhkan skill komunikasi, kemudian mudah bergaul dengan orang, tidak malu, ngobrol dengan orang yang baru, dan lain-lain. Nah, ini kalau ada orang introvert yang disuruh kerja di bagian marketing, itu menyebabkan low person job fit. Dan itu bukan salah si karyawannya, itu salah si human resource-nya. Ya, human resource harus bisa mengidentifikasi
karakteristik dari karyawan saya ini seperti apa, perilakunya seperti apa, psikologisnya seperti apa, kemudian pekerjaan apa yang tepat untuk dia. Itu fungsi dari human resource. Kemudian bentuk counterproductive yang lain ada theft dan sabotage ya. Theft ini ya mencuri gitu kan. Sabotage itu ya misal merusak fasilitas kantor dan lain-lain. Kemudian discriminatory harassment. Discriminatorinya bisa muncul dari sexual discriminatory atau racial discriminatory. Ya, sexual discriminatory itu maksudnya adalah pimpinan atau atasan membeda-bedakan persepsi atas apakah dia karyawan perempuan atau dia karyawan laki. Dia punya stereotip sendiri berdasarkan gender atau seksual, bukan berdasarkan kinerja. Seharusnya kan dalam organisasi satu-satunya faktor yang menjadi pegangan adalah kemampuan dari masing-masing individu, bukan gendernya. Oh kalau perempuan itu pasti gini, oh kalau lelaki itu pasti seperti ini. Nah itu seharusnya tidak boleh. Nah itu namanya sexual discriminatory harassment. Kemudian yang kedua adalah racial discriminatory harassment. Ya racial ini berarti stereotip berdasarkan ras. Kalau orang Jawa ini cocoknya seperti ini, kalau orang Sunda cocoknya seperti ini. Nah, itu bukan seperti itu. Harusnya fokusnya terhadap merit ya atau skill atau kemampuan. Kemudian yang terakhir adalah workplace aggression and violence, kekerasan, kemudian agresi yang berlebihan dalam organisasi, dalam berhubungan dengan teman kerja dan lain-lain itu juga bisa menyebabkan counterproductive behavior. Human Resource Department also must have the answer to question such as what causing some employee to be more productive than others, to be better citizen than others, or to be more counterproductive to others. Jadi Human Resource Department itu juga harus bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan seperti apa sih yang menyebabkan employee itu lebih produktif satu tenaga kerja daripada yang lain. Kemudian kok ada tenaga kerja yang memiliki citizenship yang tinggi dan ada tenaga kerja yang citizenship yang rendah. Kemudian ada yang tenaga kerja yang counterproduktif dan sangat sering melakukan tindakan counterproduktif daripada yang lain. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh human resource. Nah, salah satu faktornya, one of the variables that will affecting those questions are is the individual differences among employee. Individual differences are personal attributes that vary from one person to another. Individual differences are the variables that makes individual is unique, different from the others. Individual differences comes from many forms such as physical differences, psychological differences, and emotional differences. Jadi perbedaan individual ini adalah yang menyebabkan seseorang itu unik. Kemudian individual differences ini adalah perbedaan yang melekat ke masing-masing individu dalam bentuk perbedaan fisikal, ya ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian perbedaan psychological, kemudian perbedaan emosional. Ya. Then the basic categories of individual differences include personality and attitudes at work. Personality, the relatively stable set of psychological attributes that distinguish one person from another. Personality itu apa? Ya kan, itu kan kata yang sering kita ucapkan. Personality-nya si A seperti ini, personality-nya si B seperti ini. Itu yang membedakan A dan B karena personality-nya berbeda. Nah, personality ini adalah psychological attributes ya. Variabel-variabel yang melekat di dalam konteks psikologis dari individu yang bisa membedakan satu sama lain. There will be 5 dimension of personality that we will discuss later.
Jadi personality ini nanti kemudian bisa dijabarkan menjadi 5 dimensi, 5 variabel yang bisa membentuk suatu personality utuh dari seorang individu. As I already said earlier, one of the factors that creating individual differences among employee in organization is the personality of each of the member of organization. And we will break down the personality into 5 dimensions, as we call the big 5 personality traits. The big 5 personality traits consist of agreeableness, conscientiousness, emotionality, extraversion, and openness. Jadi uh, personality, personality itu kemudian bisa diturunkan menjadi 5 dimensi, maka itu fungsinya sebagai big 5. 5 dimensi yang membentuk personality seseorang. 5 dimensi yang membentuk personality seseorang. Ada agreeableness, conscientiousness, emotionality, extraversion, dan openness. Okay, and the first variables within big 5 personality traits is agreeableness. Agreeableness is a person's ability to get along with others. Jadi agreeableness adalah kemampuan seseorang untuk bisa get along itu akrab atau berteman gitu ya dengan orang lain. Jadi apabila seseorang itu memiliki agreeableness yang tinggi, maka dia mudah masuk ke dalam satu lingkungan sosial tertentu gitu, dibandingkan orang-orang yang agreeableness-nya low. A person with high level of agreeableness is gentle, ya, lembut orangnya, kemudian kooperatif, mudah diajak bekerja sama, and then forgiving, understanding, and good-natured in their dealings with others. Ya. Jadi ciri lain dari orang yang memiliki high agreeableness adalah itu. Jadi intinya dia mudah berteman gitu lah ya. Mudah berteman, mudah menerima pemahaman orang lain, mudah menerima pemikiran orang lain, mampu memahami apa yang dirasakan orang lain gitu. Level of empathy-nya itu tinggi. Sedangkan a person with low level of agreeableness is often irritable. Jadi orang-orang yang agreeableness-nya itu rendah itu biasanya irritable. Irritable itu mudah tersinggung, short tempered itu ya mudah marah, uncooperative, sulit diajak kerjasama, and generally antagonistic towards other people. Ya. Sering julid gitu ya. Kalau bahasa sekarangnya generally antagonistic itu ya sering julid dengan orang lain. Highly agreeable people are better at developing good working relationship with coworkers, whereas less agreeable people are likely to have particularly good working relationship. Jadi di dalam konteks berorganisasi, individu atau karyawan yang memiliki tingkat high agreeableness yang tinggi, dia memiliki potensi untuk lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, dengan teman sekerjanya. Sedangkan yang agreeableness-nya itu rendah, biasanya itu relatif lebih individual. Gitu. Nah, the question is which one is the good one for the organization? It depends. Ya, tergantung dari jenis pekerjaannya. Kalau pekerjaannya itu jenis pekerjaannya membutuhkan komunikasi antar grup yang sangat tinggi, maka seharusnya orang yang dimasukkan di situ adalah orang-orang yang memiliki agreeableness tinggi. Sedangkan apabila pekerjaan itu sifatnya bisa dikerjakan sendirian dan lain-lain, nggak butuh bantuan dan sifatnya ini individualistik, maka ya kita masukkan saja orang yang memiliki low agreeableness nggak masalah. Nah itu tugasnya si human resource untuk memahami itu. Then the second variables on the big 5 personality traits is conscientiousness. Conscientiousness is a reflection of the numbers of things a person try to accomplish. Highly conscientious people tend to focus on relatively few tasks at one time. As a result, they are likely to be organized, systematic, careful, thorough, responsible, and self-disciplined. While less conscientious people
tends to pursue a wider array of tasks. As a result, they are often more disorganized and irresponsible, as well as thorough and self-disciplined. Highly conscientious people tend to be relatively higher performers in a variety of different jobs. Jadi conscientiousness itu adalah pada saat orang itu harus atau diminta untuk membuat sebuah tujuan dalam pekerjaannya, membuat goal, ya. Ada dua tipe orang. Orang pertama yang ingin menyelesaikan banyak hal dalam waktu yang bersamaan, dan orang lainnya yang fokus kepada satu hal saja, satu hal yang dituju. Ya, ini beda dengan multitasking ya. Kalau multitasking kan kemampuan untuk bekerja, melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Ini beda. Kalau conscientious itu pada saat orang diminta membuat tujuan atau diminta melakukan sesuatu untuk menetapkan suatu tujuan di masa depan, orang ini fokus kepada satu hal, apa dia tuh bercabang-cabang karena dia tidak bisa memutuskan mana yang lebih penting satu sama lain. Nah, orang yang memiliki conscientious tinggi, highly conscientious, itu relatively lebih fokus dalam menetapkan tujuan. Ya, jadi dia tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi itu goal-nya apa, dan itu yang dia akan membuat atau merumuskan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan orang-orang dengan low conscientious, ya, fokusnya itu tersebar ya. Jadi dia 1 tahun lagi itu pengen A, B, C, D, E gitu. Tapi dia nggak tahu mana yang lebih urgent, mana yang lebih menjadi prioritas, sehingga semuanya dikejar. Nah, dampaknya apa? Dampaknya untuk mencapai goal-nya itu orang-orang yang less conscientious tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena sumber dayanya kan terbagi-bagi menjadi banyak hal untuk mengejar banyak hal. Makanya highly conscientious people tend to be relatively higher performers in a variety of different jobs. Jadi orang-orang yang memiliki highly conscientious itu pada akhirnya di lingkungan organisasi, di lingkungan bisnis memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih tinggi daripada orang-orang yang less conscientious. Ya, karena dia bisa fokus menyelesaikan satu hal, dia bisa fokus menyelesaikan tujuan yang diinginkan. The third one is emotionality. Emotionality refers to degree to which people tend to be positive or negative in their outlook and behaviors towards others. There will be two different area. In the left area is less negative emotionality, in which we can also call it as positive emotionality. And then on the other side of the emotionality, on the opposite side of the positive emotionality, we have a person with high negative emotionality. People with positive emotionality are relatively poised. Poised itu ya sama dengan calm ya, sama dengan yang ini ya. Poised and calm itu hampir sama. Resilient, ya, tahan, kuat, and secure. Jadi dia secure ini maksudnya dia ya intinya nggak labil ya. While the people with a negative emotionality are more excitable, insecure, reactive, and subject to mood swings. People with positive emotionality might be expected to be better handle job stress, pressure, and tension, because people with positive emotionality expected to have more stable emotion to handle pressure in the work, while the less or the negative emotionality person will be less stable than the positive ones.
Jadi pada intinya ini positive emotionality itu menunjukkan kematangan dalam menghadapi pressure ya, atau tekanan dalam lingkungan kerja. Pada saat dihadapkan eh, terhadap tekanan, ya, orang-orang yang memiliki emosi yang positif atau kemudian bisa kita sebut memiliki high degree atau high level of ESQ, gitu kan, emotionally quotient, ya kan, dia lebih tenang, ya, dia lebih poised, calm, resilient, and secure. While the negative emotionality person insecure, tend to be insecure, reaktif, ya kan, mendengar berita gitu langsung dia reaktif tanpa mencermati lebih dalam berita atau informasi yang diperoleh. Kemudian subject to mood swing. Jadi kondisi emosionalnya itu sangat tergantung dari situasi moodnya yang sedang berjalan. Kan ada orang-orang yang katanya kan moody gitu kan. Kalau lagi moodnya jelek, orangnya menjadi tidak menyenangkan untuk diajak berteman. Tapi kalau moodnya bagus, menjadi sangat menyenangkan. Nah itu, kalau orang itu seperti itu ya, itu dianggap memiliki negative emotionality yang tinggi. Itu. Then extraversion. Extraversion refers to a person comfort level with relationship. Jadi extraversion itu berhubungan dengan apakah seseorang itu nyaman dalam bersosialisasi, nyaman dalam memiliki hubungan dengan orang lain. Semakin tinggi extraversionnya, maka dia semakin senang apabila memiliki banyak teman, istilahnya kayak gitu. Sedangkan kutub lainnya adalah introversion. Jadi orang-orang yang introversion itu memiliki tingkat kenyamanan yang rendah pada saat harus berkenalan dengan orang, gitu kan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ekstrovert maupun introvert itu nggak ada benar salahnya, karena introvert itu juga sebenarnya juga butuh teman, tapi jumlah teman dianggap nyaman itu tidak sebanyak orang-orang yang ekstrovert ya. Jadi extroverts are more sociable, talkative, assertive, and open to establishing new relationship, while introverts are much more less sociable, talkative, and assertive, and more reluctant to begin a new relationship. Extroverts tend to be higher overall job performance than introverts and are more likely to be attracted to job based on personal relationship such as sales and marketing position. Jadi ini sebenarnya hampir mepet dengan definisi dari agreeableness ya, agreeableness. Agreeableness itu kan pada saat dia punya hubungan kerja, pada saat dia punya teman, seberapa mudah dia memiliki memahami apa yang temannya rasakan, kemudian seberapa mudah dia setuju dengan yang temannya katakan, kemudian seberapa tinggi tingkat empati seseorang ini terhadap apa yang dirasakan oleh temannya. Nah, orang-orang yang memiliki agreeableness itu bisa jadi dia ekstrovert, bisa jadi dia introvert. Secara sederhana itu ekstrovert sama introvert itu bisa didefinisikan terkait dengan seberapa banyak orang ini mau memiliki teman gitu. Karena orang yang introvert itu juga butuh teman, tapi jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang ekstrovert gitu. Kalau saya boleh tambahkan penjelasan subjektif saya adalah orang yang ekstrovert itu dia relatively have more colleagues and establishing a sociable environment. Jadi dia memiliki lingkungan sosial yang lebih besar, temannya banyak. Kalau zaman sekarang berarti grup WhatsApp-nya banyak, tetapi memiliki tingkat kedalaman personal antar teman itu rendah. Itu ekstrovert. Sedangkan yang introvert, dia memiliki teman, lingkungan sosial juga punya, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit.
Jadi dalam konteks quantity, extraversion itu lebih banyak, sedangkan yang introversion atau orang-orang introvert itu memiliki jumlah pertemanan yang lebih sedikit, cuma memiliki tingkat kedalaman yang lebih dalam. Ya, jadi ibaratnya lebih akrab. Ya. Kalau main ya sama itu saja dan seterusnya. Nah, kira-kira kalian yang mana? Orang yang mana? Extraversion atau introversion? Extrovert atau introvert? Kalau saya sendiri semakin kesini saya semakin menyadari bahwa saya tuh sangat introvert ya. Saya tidak suka berkenalan dengan orang lain. Saya nggak suka menyapa orang lain. Saya nggak suka bersosialisasi dengan orang yang belum saya kenal. Makanya kalau di pekerjaan gitu saya dikasih tugas menjadi humas itu saya paling nggak suka. Ya. Atau harus menyebarkan promosi, membuat promosi, menyebarkan ke orang lain dan lain-lain itu saya paling nggak nyaman karena ya itu nature saya introvert gitu. Ya, ini menarik sebenarnya. Then the last variables on the big five personality traits are openness. Openness reflects on how open or rigid a person is in terms of his or her belief. Jadi openness itu menunjukkan seberapa terbuka atau seberapa kaku ya, atau tertutup seseorang dalam konteks apa yang diyakini seseorang tersebut. People with high level of openness are curious and willing to listen to new ideas and to change their own ideas, beliefs, and attitudes in response to new information. While people with low level of openness tend to be less receptive to new ideas and less willing to change their mind. People with more openness are often better performer due to their flexibility and the likelihood that they will be better accepted by other in organization. Jadi orang-orang dengan tingkat openness keterbukaan yang tinggi itu dia mudah menerima pendapat atau ide dari orang lain. Istilahnya tuh dia nggak batu gitu kalau istilah zaman sekarang. Sedangkan yang less open ini dia lebih batu. Dia sangat kaku, dia sangat konservatif. Dia berpegang teguh kepada pendiriannya. Ya. Walaupun mungkin itu bisa mengganggu kenyamanan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kan orang kan juga nggak nyaman ya kalau berteman atau memiliki teman kerja yang sangat kaku sekali gitu ya. Makanya dalam lingkungan organisasi, people with more openness, high level of openness, uh, lebih menunjukkan kinerja yang lebih baik karena orang-orang dengan tingkat keterbukaan yang tinggi ini dianggap lebih fleksibel. Jadi sangat jarang memantik konflik ya, orang-orang yang lebih terbuka dibandingkan orang-orang yang sangat tertutup, sangat kaku. So in conclusion, the individual differences among employee can be sourced from the personality of each of the employees, and we can break down the personality traits into 5 variables as we already discussed. While you learn or try to understand regarding these 5 variables, you can also reflect these 5 personality traits on yourself. Are you more agreeable, or are you have high level of agreeableness or low level, or are you have high level of conscientiousness or not, yeah, and etc. Another source of individual differences among employees also can be sourced from the emotional intelligence or emotional quotient from each of the employee. The concept of emotional intelligence refers to the extent to which people are self-aware, can manage their emotion, can motivate themselves, express empathy to the others, and possess social skills. Ya, jadi emotional intelligence ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk
matang secara emosional. Orang yang matang secara emosional itu dia bisa terbebas dari yang namanya mood swing, ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi terbebas dari mood swing, dia bisa lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Kemudian kalau seseorang ini butuh memotivasi dirinya, maka dia dengan mudah bisa menghipnotis dirinya atau ya, menghipnotis diri sendiri ya, menghipnotis diri sendiri untuk bisa menimbulkan motivasi yang kuat. Ya, jadi tidak akan berlarut-larut orang itu dalam kesedihan dan lain-lain. Kemudian orang yang memiliki emotional intelligence yang tinggi juga lebih mudah memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, ya, sehingga dia memiliki rasa empati yang tinggi gitu. Emotional intelligence ya, intinya kalau bahasa sederhananya orang yang memiliki emotional intelligence itu sering dianggap lebih dewasa. Dia ini orang yang sangat dewasa lah, itu biasanya merujuk kepada emotional intelligence yang tinggi. And then the other source of individual differences, ya, selain emotional intelligence dan personality adalah attitude. Attitude itu reflects our belief and feelings about specific ideas, situation, and other people. Attitudes are important because they are the mechanics through which we express our feeling. Ya, jadi attitude ini menunjukkan sikap seindividu dalam merespon sesuatu. Ya, jadi misal seseorang itu dibayar lebih sedikit daripada yang seharusnya. Jadi pekerjaannya itu sangat berat, tapi bayarannya itu tidak merefleksikan tingkat kesulitan pekerjaannya. Nah, seseorang atau individu bisa mengambil sikap terhadap tindakan tersebut, bisa menunjukkan attitude atau perilaku atau sikap yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau ada lebih dari satu orang yang mengalami kejadian yang sama, ya, dalam orang-orang ini dalam kondisi underpaid gitu ya, dibayarnya lebih sedikit daripada tingkat kesulitannya, maka setiap orang ini akan menunjukkan sikap atau respon atau perilaku yang berbeda dalam menyikapi kondisi tersebut. Nah, itu disebut sebagai attitude. Ya. Kalau dalam konteks dosen dan mahasiswa, misal pada saat di perkuliahan, kemudian ada mahasiswa yang bertanya, ya. Kemudian sebenarnya pertanyaannya itu sudah barusan dijelaskan oleh dosen ya. Ya. Nah, si dosen ini bisa bereaksi kan, bisa bersikap terhadap aktivitas atau pertanyaan yang dilontarkan oleh mahasiswa yang bersangkutan yang padahal barusan dijelaskan. Ada dosen yang memiliki sikap misal menerangkan kembali dengan lebih sabar dan lain-lain, tapi ada juga sikap lain yang bisa ditunjukkan oleh dosen, misal mahasiswanya dimarahin, loh Anda tuh nggak mendengarkan atau bagaimana, dan lain-lain. Itu adalah attitude dari si dosen. Bagaimana seseorang itu merespon suatu tindakan. Itu yang disebut sebagai attitude atau sikap. Kalau personality itu adalah melekat kepada diri kita. Si variabel-variabel yang big five tadi yang melekat kepada diri kita. Tapi kalau attitude itu bagaimana kita merespon sesuatu. Okay, since we already know that an employee or individual within organization is consists of different individual preferences. Each of the employee have specific and distinguished personality. Each of employee have varies emotional intelligence, and each of the employee have different attitude at work. It will be the responsibility of the human resource department within an organization to make sure that
the individuals or the employee within organization creating a good match between the people, the employee, and the jobs that they are given or they are performing. Ya. Jadi karena sudah dijelaskan tadi bahwa individual differences dalam employee itu sangat mungkin dan bisa sangat terjadi. Kemudian employee itu terdiri dari employee dengan berbagai macam personality, berbagai macam tingkat emosional, dan berbagai macam sikap. Ya, maka penting bagi atau menjadi tugas yang sangat penting bagi sumber daya manusia atau human resource untuk bisa memastikan bahwa employee-employee ini, orang-orang dalam organisasi ini memiliki kecocokan atau match dengan pekerjaan yang diberikan terhadap mereka. Nah, jadi jangan sampai orang dengan personality tertentu mendapatkan pekerjaan yang secara personality itu nggak match ya. Misalnya ya contohnya adalah orang yang introvert kemudian disuruh diberikan pekerjaan yang membutuhkan tingkat sosialisasi atau ketemu orang dalam jumlah yang sangat tinggi, itu nggak cocok. To helping to understand how the match between people and jobs can be applied, we can use two key methods to help us. The first one is we can using the psychological contract. Psychological contract is the overall set of expectation held by employee and the organization regarding what employees will contribute to the organization and what the organization will provide in return. Jadi psychological contract itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis, beda dengan kontrak kerja ya. Kalau kontrak kerja kan secara hukum tertulis ya. Psychological contract itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis terkait dengan hak dan kewajiban dari dua pihak, yaitu pekerja, employee, dengan organisasi. Jadi misal saya mendaftar di perusahaan A, kemudian saya keterima. Nah, seharusnya saya tuh udah punya ekspektasi pekerjaan saya kira-kira adalah ini, maka kewajiban saya adalah ini, dan hak saya adalah ini. Nah, itu secara psikologis ya, secara tidak tertulis. Kalau saya kerja, maka saya harusnya dapat gaji. Supaya saya dapat gaji, saya harus memberikan pekerjaan, gitu kan, dan seterusnya. Nah, di dalam psychological contract itu terdiri dari kontribusi, ya, kontribusi. Kontribusi ini adalah kewajiban dari si tenaga kerja. What does each employee expect to contribute to the organization? While the second one is inducement. Inducement itu ada di psychological contract juga. Ini adalah lawan dari kontribusi. What will the organization provide to each of employee in return? Jadi kalau si employee itu udah berkontribusi, dia mendapatkan apa kemudian something in return-nya. Nah, itulah inducement. Nah, dua hal ini itu ada di psychological contract. Nah, ini contoh psychological contract. Jadi yang dari sini ini adalah contribution, sedangkan yang ini adalah inducement. Kontribusi dari individual itu adalah effort, ability, loyalty, skills, time, kompetensi, and so on. While the inducement from the organization adalah pays, gaji, benefit, job security, status, promotion opportunities, career opportunities. Nah, ini adalah hak yang harus diperoleh oleh karyawan, dan ini adalah kewajiban yang harus diberikan oleh karyawan. And then the person job fit. The person job fit refers to the extent to which person contributions and the organization's inducement match one another. Jadi si tadi ya, contribution dan inducement-nya itu match. Ya. Jadi ekspektasi karyawan terhadap kewajiban dan haknya itu sesuai. Ya, maka ketemulah yang namanya person job fit.
Nah, ini adalah sebenarnya pekerjaan utama dari si human resource. Jadi human resource itu tidak boleh menempatkan seseorang sembarangan. Ya, karena pada saat person job fit-nya tidak tercapai, maka pekerjaan yang dilakukan itu menjadi tidak efektif, tidak efisien, maka perusahaan tidak bisa mencapai tingkat produktivitas yang diinginkan. Ya, jadi misal universitas ingin membuka lowongan dosen. Nah, seharusnya universitas itu udah tahu selain skill kognitif ya, kemampuan kognitif, pengetahuan dan kemampuan si calon dosen untuk me, memahami materi tertentu terkait bidang ilmu, juga harus dipahami personality si orang si calon dosen ini seperti apa gitu kan. Kemudian attitude-nya seperti apa, emotional intelligence-nya seperti apa, karena itu juga bisa berpengaruh terhadap kemampuan si dosen dalam menyampaikan materi. Ya, jadi kan si universitas kan harusnya udah tahu dosen itu membutuhkan orang yang seperti ini A, B, C, D, E, F, G, ya kan. Nah, apakah si orang yang akan direkrut ini memiliki kriteria yang sama gitu. Pada saat udah ketemu, kriteria udah terpenuhi, maka si calon dosen ini masuk dan terjadilah person job fit. Jangan sampai orang yang jadi dosen itu adalah orang-orang yang tidak suka menjelaskan sesuatu, lah kan sulit. Atau orang yang jadi dosen ini orang yang tidak suka belajar, itu kan sulit. Gak akan terjadi person dan job fit. Ya, okay, I guess that's all for this week, and we are going to continue our material on the next week. Thank you.